Oke guys, kita lanjutin ke skill 9 ya guys ya. Teman-teman kalau baru tahu video ini, belajar structure itu harus dari skill 1 guys. Soalnya kalau lompat-lompat bakalan pusing ya. Alright, sekarang kita udah di skill 9 yaitu use noun clause connectors correctly. Gunakan noun clause. Noun clause itu sebentar saya jelasin dulu ya. Yang namanya klausa itu celause, tulisan celause itu ya. Bentar ya. Jangan dulu ke noun clause ya, nggak bakalan paham kalau langsung noun clause. Klausa dulu. Klausa itu apa, Sir? Klausa itu adalah bagian dari kalimat. Umpamanya ya, saya makan nasi. Kalau belum dititik ya, kalau kalimat itu belum dititik, berarti belum kalimat. Karena syarat terjadinya kalimat itu ada subjek, ada kata kerja, dan ada tanda baca pengakhir seperti tanda tanya ataupun tanda seru. Koma nggak termasuk. Titik, tanda tanya, tanda seru ya. Kalau di titik berarti dia adalah kalimat pernyataan. Kalau bahasa Inggrisnya itu statement sentence. Kalau dia belakangnya itu tanda tanya, berarti kalimat pertanyaan. Kalau bahasa Inggrisnya question sentence. Kalau dia tanda seru, imperatif namanya, imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Alright. Oke, pokoknya apalin aja pernyataan, pertanyaan sama perintah itu aja ya. Nama bahasa Inggrisnya nggak usah dipikirin. Oke. Itu kalau cuma saya makan nasi, itu lihat ada kata sambungnya nggak di situ? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kata sambung, berarti itu namanya main clause. Main clause itu klausa utama. Bahasa Indonesianya induk kalimat. Oke, induk kalimat ya. Teman-teman ingat dulu waktu belajar bahasa Indonesia ada induk kalimat, ada anak kalimat. Oke, anak kalimat itu yang gimana? Anak kalimat itu yang ada kata sambungnya. Oke, kita ganti contohnya ya. Aku cinta kamu karena kamu baik. Oke, itu aja yang gampang aja ya. Aku cinta kamu karena kamu baik. Aku cinta kamu. Oke, aku cinta kamu itu sebagai klausa utamanya, induk kalimatnya. Oke. Terus karena kamu baik itu adalah anak kalimatnya. Kok bisa tahu itu anak kalimat? Karena ada kata karena. Oke, karena ada kata karena. Oke, itu kan kata sambung. Menyambungkan aku cinta kamu, kamu baik disambung karena. Oke, disambung oleh karena, makanya karena itu disebut kata sambung. Klausa yang ada kata sambungnya disebutnya anak kalimat. Oke, anak kalimat itu ada berapa, Sir? Jenisnya. Nah, ada 3. Nah, mulai masuk nih kita nih. Ada 3, ada non clause. Oke, klausa tadi kan induk ataupun anak ya. Yang ada nama-namanya cuman yang anak ya, cuman yang anak. Ada 3 jenisnya. Noun clause, adjectival clause, sama adverbial clause. Apa aja itu, Sir? Noun clause itu klausa yang posisinya sebagai kata benda. Oke. Kalau adjectival clause, klausa yang posisinya sebagai kata sifat. Kalau adverbial clause, klausa yang posisinya sebagai kata keterangan. Oke, saya contohin dulu ya. Saya contohin yang non clause ya. Ada kata-kata, aku tahu bahwa kamu baik. Oke. Bahwa kamu baik itu kan ini ya, anak kalimat ya, udah jelas ya, karena ada kata bahwa. Bahwa itu kata sambung juga. Oke. Aku tahu ya. Aku itu sebagai subjeknya, tahu sebagai kata kerjanya, berarti bahwa kamu baik adalah objeknya. Oke, objeknya ya. Yang bisa menempati posisi subjek ataupun objek itu cuma noun, guys, kata benda. Oke. Aku tahu kamu, mamanya. Aku tahu kamu berarti bendanya langsung kamu. Aku tahu Jokowi berarti bendanya langsung Jokowi. Tapi kalau formatnya ada conjunction, ada kata sambung, ada subjeknya, ada verbnya lagi, itu kan klausa namanya, anak kalimat. Makanya dia disebut noun clause atau anak kalimat yang berbentuk noun, berposisi sebagai noun atau kata benda karena dia menempati posisi objek gitu, guys. Ya. Kalau umpamanya adjectival clause, kalau yang adjective clause itu gini. The person whom I love is you. Ya. Orang yang saya cintai adalah kamu. Jadi kata whom I love itu cuman menjelaskan ke the person yang di depan, oke? Biar lebih jelas saja, karena kan adjektif sifatnya untuk menjelaskan, oke? Posisinya dia sebagai apa? Ya posisinya dia sebagai subjek, tapi dia membantu the person aja, bukan sebenarnya dia bukan subjek, cuma ngebantuin si subjek aja biar lebih jelas si subjeknya. Emang boleh, Sir? Boleh. Saya ngomong gini, the king is great.
king is great. Kalau saya bilang the king is great kan boleh juga. The-nya itu adjektif guys. The itu adjektif yang menjelaskan ke king gitu ya. Kalau adverbial clause gimana? Adverbial clause itu ya penghabisan guys. Udah ada subjek, verb, objek baru dia muncul. Kayak yang kita contoh pertama tadi. Aku cinta kamu karena kamu baik. Aku cinta kamu kan udah selesai tuh kalimatnya. Subjek, verb, objek, ya kan? Subjek, verb, objek. Terus dia mau ketambahan lagi, ada conjunction, ada subjek, ada verb lagi. Nah, itu namanya adverbial. Dia tidak berposisi sebagai subjek ataupun objek, tapi dia setelahnya. Oke, kayak SPOK aja, SPOK. Subjek, predikat, objek, kata keterangan. Kata keterangannya kalau berupa klausa namanya adverbial clause. Oke. Oke, kita fokus ke non clause dulu ya. Alright. Nah, itu ada kata-kata. I know when he will arrive. I know, saya subjek, know itu verbnya, kata kerja. Objeknya when he will arrive, right? Objeknya. Nah, itu sebagai semuanya jadi objek ya. When he will arrive. Saya tahu ketika kamu akan saya tahu kapan kamu akan tiba. I'm concerned about, saya peduli tentang apa? Nah, itu juga butuh objek ya. Namanya object of preposition karena ada preposisi about kan. About itu preposisi. Berarti preposisi itu butuh objek. Nah, berarti when he will arrive itu posisinya sebagai object of preposition. Nah, itu ada bacaannya tuh, non clause sebagai object of preposition. Oke. Yang atas tadi non clause sebagai objek dari verbnya. Oke. Sebagai subjek bisa nggak sir? Kan dia noun. Bisa. Ini yang nomor 3 ini, when he will arrive is not important. Ketika dia datang itu tidak penting. Maksudnya waktu kapan dia datang itu nggak penting, guys ya. Oke, langsung ke contohnya tuh. Coba kalian tebak. Oke. Seperti biasa cara ngerjain TOEFL adalah ini dulu. Lihat dulu verbnya ada berapa, kata kerjanya 2 ini ya, was sama cost. Was sama cost. Berarti butuh satu kata sambung. Yang ada kata sambungnya yang mana? Yang A sama yang D ya. Ada that, bahwa, sama D because. Nah, kita bisa langsung tahu jawabannya A, guys, karena sebelum was itu harus ada kata subjeknya lagi, harus ada subjek dulu. Siapa pelakunya? Nah, yang A itu kan ada he kan, ya, bahwa dia terlambat menyebabkan banyak masalah gitu guys. Oke, catatannya sekarang ada what, when, where, why, how. Konektornya itu ya, semuanya bisa dipakai. Apa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana. Whatever itu apapun, whenever kapanpun. Whether, if itu artinya apakah. Apakah tapi sebagai kata sambung. Saya tidak tahu apakah kamu mencintaiku atau tidak. Nah, itu kata sambung ya. That bisa bahwa ya artinya ya. Nah, contohnya di sini, I know what you did. Saya tahu apa yang kamu lakukan. What you did was wrong. Apa yang kamu lakukan adalah salah. Kalau yang atas tadi itu sebagai objek ya kan, karena what you did kan. I know, I sebagai subjek, know sebagai kata kerjanya, what you did itu sebagai objeknya, non clause sebagai objek. Kalau yang bawah itu non clause-nya sebagai subjek, karena what you did itu jadi satu ya, subjek semua. Was wrong itu predikatnya. Exercise 9 sekarang ya. Nomor satunya gimana guys? Ada yang salah nggak itu? Nomor satunya aman ya. Kita lihatnya gini aja. Verbnya mana? Kata kerjanya ada starts, ada is determined ya. Start sama is determined. Verb kata sambungnya udah ada belum? Ada ya, when ya. Udah benar berarti. Kalau yang nomor 2 itu manual subjeknya, how itu kata sambungnya, kata sambung. Kita cari ininya. Kata kerjanya should be built, kok cuma satu? Harusnya satu lagi ya. Manual itu kan buku panduan bagaimana device-nya dibangun. Oh, kita kasih aja tambahan describes, right? Manualnya atau buku panduannya mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bagaimana device-nya dibangun gitu ya. Nomor 3 itu udah aman ya. Ada verbnya indicated sama would be playing. Kata ininya sambungnya udah ada if, udah pas berarti. Yang nomor 4 itu guys masih ada yang salah itu, ininya kurang kata sambung karena kata kerjanya udah 2 tuh, refused sama could not be determined ya. Ininya kurang satu, kata sambungnya kita taruh mana? Kita taruh yang depan.
ya sebelum he ya. Berarti artinya why he refused, kenapa dia menolak untuk memasuki plea tidak bisa ditentukan oleh pengacara. Oke. Itu sir artinya plea itu apa? Ya saya nggak tahu guys. Kadang-kadang kan kalau di structure kan kita nggak peduli sama ininya, nggak peduli sama artinya ya. Yang jelas itu kata benda plea itu. Lo kok tahu? Ya itu ada e-nya, a plea, berarti kata benda. Jadi kalau teman-teman ngerjain TOEFL jangan terlalu peduli sama ininya, sama artinya. Kok gitu, Sir? Ya karena soalnya ada 40. Kalian dikasih waktunya 25 menit. Berarti satu soalnya kalian dikasih waktu sekitar setengah menit. Ya, kalau kalian ngartiinnya aja udah habis 2 menit sendiri, ya kan? Gitu, guys. Ya, percayalah. Alright, percayalah sama yang udah pernah ya. Yang skor jangan percaya saya, jangan ya. Percaya sama orang yang skornya udah tinggi gitu, guys. Skornya udah tinggi. Kalau skor saya sendiri 590, guys, belum 600. Mungkin kalau saya coba lagi mungkin bisa. Insya Allah mau nyoba TOEFL lagi mungkin bisa 600. Coba ini kita ke bawah dulu. Talk nomor 5 itu kurang subjek ya. Subjeknya mana itu? Kok nggak ada orangnya? We depannya harus ada we dong. We talked about where we should go for lunch gitu dong. Kita berbicara tentang di mana kita seharusnya pergi untuk makan siang. Nomor 6-nya kebanyakan subjek ya. Sebentar, verbnya dulu. Verbnya itu kan ada deteriorated sama was not explained ya. Conjunctionnya atau kata sambungnya udah ada why. Subjeknya udah ada kondisi. Kenapa kondisi pasiennya deteriorated so rapidly? Harusnya langsung aja was not explained. Jadi it-nya kita coret. 7-nya itu guys, 7-nya udah bener ya. Whether or not itu kan conjunction kata sambung. Terus verbnya will be built sama was to be, was-nya ya, was itu pisah loh guys, will be built sama was-nya ya. Kata sambungnya udah weather udah ada. Oke, berarti udah benar. Nomor 8-nya 8 itu sebentar, kata sambungnya 1 that ya. Kata kerjanya has not yet decided. Oh, ada kata sambung lagi. Kata sambungnya ada 2 ya, that sama when. Berarti verbnya harus ada 3. Has not yet, is, satu lagi kita taruh di belakang is certain gitu ya. Udah bahwa profesornya belum memutuskan kapan tugasnya atau papernya itu jatuh tempo dari papernya itu kita kasih aja is certain gitu ya. Itu pasti, suatu kepastian. Kepastiannya apa? Bahwa profesornya belum memutuskan kapan ya jatuh temponya kertasnya itu. Jadi bisa kita hitung bahwa conjunctionnya ada 2, kata sambungnya ada 2, that sama when. Terus kata kerjanya ada 3, has not yet decided, is sama is lagi. Alright. Terus yang nomor 9 itu 9. Kayaknya kurang ini ya, kurang kata sambung ya, karena udah ada 2 kata kerja, will be awarded, is, udah 2 kata kerja, kata sambungnya belum ada. Verbnya kan, kata kerjanya kan will be awarded sama is. Berarti kurang kata sambung. Kata sambungnya kita kasih when aja. When, ketika kapan kontraknya dihadiahkan adalah pertanyaan yang harus dijawab di meeting. Oke, nomor 10-nya guys. Kita hitung dulu verbnya ada berapa. Talked, pleased, did, wanted. Ada 4 ya, berarti kata sambungnya harus ada 3. Kata sambungnya whomever pertama, and sama whatever. Udah pas, oke? 10, udah pas. Udah pas ya, oke gitu guys. Ada pertanyaan? Susah nggak? Oke, habis ini kita langsung aja ke skill 10 ya guys ya. Di video skill 10, gunakan non-clause, konektor non-clause yang udah nyampur sama subjeknya dengan benar ya. Jadi ada yang udah nyampur sama subjeknya, jadi kita nggak perlu kasih subjek lagi di skill 10 ya. Oke guys, thank you very much.